Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Hai teman-teman, kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang kependudukan dan ketenagakerjaan. Sebelumnya, perkenalkan dari kelompok kami. Yang pertama, Trin Kamalia Yuli, Zaki Faisal, Yolanda Imawati, Nina Agustina, Fajruna Emanasiri, Refiko Yutidar, Vina Anggraini, dan Yusril Dava. Definisi penduduk. Penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama kurang lebih 6 bulan dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Penduduk didefinisikan menjadi dua. Yang pertama, orang yang tinggal di daerah tersebut, dan yang kedua, orang yang secara hukum berhak tinggal di daerah tersebut. Dengan kata lain, mempunyai surat resmi untuk tinggal di tempat itu. Variabel-variabel kependudukan Indonesia. Kebijakan kependudukan di Indonesia merupakan salah satu bentuk upaya pemerintah yang tujuannya untuk mengatur pengendalian jumlah pertumbuhan penduduk. Variabel utama masalah kependudukan yaitu kelahiran, kematian, dan migrasi. Variabel-variabel lainnya misalnya sebaran, komposisi, kepadatan, dan pertumbuhan penduduk. Sedangkan karakteristik yang dimaksud misalnya tingkat pendapatan, kesehatan, dan pendidikan. Ketidakmerataan penduduk antar daerah menimbulkan masalah urbanisasi. Arus urbanisasi yang deras mengakibatkan masalah bagi kota yang didatangi, menyangkut penyediaan lapangan kerja, pemukiman, kriminalitas, dan masalah-masalah sosial lainnya. Berikut beberapa penjelasan dan permasalahan terkait variabel-variabel kependudukan di Indonesia. Yang pertama adalah sebaran penduduk. Banyaknya masyarakat Indonesia yang bermigrasi ke kota-kota besar mengakibatkan terjadi kepadatan di kota-kota besar. Namun fasilitas dan perekonomian di daerah perkotaan semakin meningkat. Sedangkan pada daerah yang ditinggalkan penduduknya tidak mengalami kemajuan sama sekali. Yang kedua adalah komposisi penduduk. Jumlah angkatan kerja dibanding dengan jumlah lapangan kerja yang disediakan masih tidak seimbang. Akibatnya, banyak timbulnya pengangguran di Indonesia dan juga pendapatan per kapita di Indonesia yang rendah, sehingga berpengaruh terhadap perekonomian masyarakat Indonesia. Yang ketiga adalah kepadatan penduduk di Indonesia. Di Indonesia, 60% penduduk berada di Pulau Jawa. Ketidakmerataan persebaran penduduk di Indonesia menyebabkan ketidakmerataan juga pembangunan fasilitas fisik maupun non-fisik. Yang keempat adalah pertumbuhan penduduk. Meningkatnya angka fertilitas menyebabkan beban pemerintah dalam menyediakan aspek fisik seperti fasilitas kesehatan. Selain itu, meningkatnya angka fertilitas akan menyebabkan naiknya pertumbuhan penduduk. Akibatnya, bagi negara berkembang seperti Indonesia ini akan berkorelasi negatif dengan kesejahteraan penduduknya. Karakteristik kependudukan di Indonesia. Secara keseluruhan, jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun semakin bertambah. Saat ini, jumlah penduduk di Indonesia sekitar 200 juta jiwa. Dengan semakin meningkatnya jumlah penduduk, pemerintah akhirnya membuat kebijakan kependudukan guna mengendalikan jumlah penduduk seperti pembatasan usia perkawinan. Ciri-ciri karakteristik kependudukan di Indonesia. 1. Jumlahnya banyak dan terus meningkat. Jumlah penduduk di Indonesia dari tahun ke tahun semakin meningkat. Jika hal itu tidak dapat dikendalikan, tentunya akan menimbulkan banyak permasalahan. 2. Distribusi penduduk kurang merata. Penduduk Indonesia tersentral di Pulau Jawa yang merupakan kawasan paling maju di antara pulau lainnya, seperti Sumatera, Sulawesi, dan sebagainya. Dampak dari distribusi yang tidak merata ini adalah hanya akan memajukan satu wilayah, beralihnya kawasan terbuka hijau menjadi lahan pemukiman, dan meningkatnya angka kriminalitas. 3. Sebagian besar bermata pencaharian di sektor ekstraktif. Ciri-ciri penduduk di Indonesia bermata pencaharian di bidang ekstraktif, baik di sektor pertanian, perkebunan, pertambangan,
perikanan, dan bahkan merupakan komoditas utama ekspor Indonesia. Ketenaga kerjaan di Indonesia merupakan hal yang tidak asing lagi di telinga masyarakat Indonesia. Di semua negara, ketenaga kerjaan merupakan salah satu faktor penting dalam perekonomian khususnya di Indonesia. Jika membahas tentang ketenaga kerjaan, masih banyak kendala yang dihadapi negara kita, masih banyak pengangguran, rendahnya upah tenaga kerja, kurangnya kesempatan kerja, dan kualitas kerja yang sangat rendah. Masyarakat akan menghadapi masa di mana mereka harus menentukan nasib mereka, tetapi banyak kendala yang harus dihadapi. Masyarakat ingin bekerja, tetapi lapangan kerja yang sangat sedikit sehingga masyarakat lebih memilih bekerja di luar negeri. Sebenarnya faktor utama dalam ketenaga kerjaan bukanlah hal itu, melainkan kurangnya perhatian pemerintah dan pendidikan yang ada. Kebanyakan pekerja di Indonesia merupakan pekerja yang memiliki skill rendah karena kurangnya pendidikan yang ditempuh. Ketika berbagai masalah ketenaga kerjaan tidak teratasi, pasti akan menghambat laju pertumbuhan ekonomi. Pekerjaan dan tingkat upah. Penyebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau dari 3 aspek, yaitu berdasarkan 1. Lapangan pekerjaan, 2. Status pekerjaan, 3. Jenis pekerjaan. Khusus dalam bidang industri, sistem pengupahan pada umumnya dipandang sebagai suatu alat untuk mendistribusikan upah pada karyawan atau tenaga kerja. Sistem pengupahan sebagai alat distribusi dibedakan menjadi 4, yaitu A. Sistem upah menurut produksi, yaitu pendistribusian upah menurut jumlah prestasi yang dicapai melalui satuan-satuan produksi tertentu. B. Sistem upah menurut lamanya bekerja, yaitu upah yang diperhitungkan dari jumlah waktu yang dipergunakan untuk menyelesaikan suatu tugas. C. Sistem upah menurut lamanya dinas, yaitu menghargai tenaga kerja berdasarkan pada lamanya dinas. D. Sistem upah menurut kebutuhan, yaitu sistem upah sesuai dengan biaya kebutuhan pokok. Dari sistem pengupahan seperti di atas dan kaitannya dengan tenaga kerja Indonesia dapat dianalisa sebagai berikut, bahwa sesuai dengan sifat mayoritas Indonesia, atau dalam hal ini adalah tenaga kerja Indonesia, bahwa mereka secara pendidikan dan keterampilan banyak yang tidak atau belum memadai sesuai yang diharapkan dari lapangan kerja yang ada. Akibatnya, mereka akan selalu mendapatkan upah yang rendah sesuai dengan kontribusi kerja mereka kepada perusahaan atau lembaga tempat mereka bekerja. Kebijaksanaan kependudukan dan ketenaga kerjaan. Secara konseptual, pertumbuhan penduduk dan perubahan struktur ekonomi tidak dapat dipisahkan satu sama lain. Kedua, aspek ini secara bersama-sama memberikan sinyal terhadap arah pengembangan sumber daya manusia. Pergeseran struktur ekonomi ini akan berpengaruh terhadap pergeseran struktur tenaga kerja. Pada saat perekonomian suatu negara based on pertanian, maka pengembangan sumber daya manusia diarahkan kepada pemenuhan tenaga kerja yang dibutuhkan sektor tersebut. Untuk mencapai sasaran-sasaran yang dicanangkan tersebut, ditempuh berbagai kebijaksanaan dan program-program berikut adalah 1. Peningkatan kualitas penduduk. 2. Pengendalian pertumbuhan dan kualitas penduduk. 3. Pengarahan persebaran mobilitas penduduk. 4. Penyempurnaan sistem informasi kependudukan. Kebijaksanaan yang ditempuh serta program-program yang akan dijalankan untuk mencapai sasaran di atas meliputi 1. Pembinaan dan pengembangan kesempatan kerja dan produktivitas. Program-programnya mencakup pengembangan produktivitas dan pembinaan lembaga produktivitas. 2. Pendayagunaan dan penyebaran tenaga kerja. Program-programnya antara lain perencanaan tenaga kerja, sistem informasi dan bursa tenaga kerja terpadu, penciptaan tenaga kerja mandiri dan profesional, pemerataan kesempatan kerja antar daerah, pengindonesiaan tenaga kerja asing, peningkatan ekspor jasa tenaga kerja, dan permasyarakatan teknologi padat karya, dan upaya mendayagunakan tenaga kerja yang menganggur dan setengah menganggur. Kesimpulan, penduduk adalah semua orang yang berdomisili di wilayah geografis suatu negara selama kurang lebih 6 bulan
dan atau mereka yang berdomisili kurang dari 6 bulan tetapi bertujuan menetap. Ciri-ciri kependudukan Indonesia yaitu jumlahnya banyak dan terus bertambah, distribusi penduduk kurang merata, dan sebagian besar bermata pencarian di sektor ekstraktif. Kemudian, ketenaga kerjaan di Indonesia masih banyak kendala yang harus dihadapi negara, seperti masih banyak pengangguran, rendahnya upah tenaga kerja, kurangnya kesempatan kerja, dan kualitas tenaga kerja yang rendah. Lalu, penyebaran pekerjaan angkatan kerja dapat ditinjau dari 3 aspek. Namun, 3 aspek penyebaran pekerjaan angkatan kerja yang masih kurang memadai, baik secara kuantitas maupun secara kualitas, sangat berpengaruh pada tingkat upah yang mereka peroleh. Sistem pengupahan seperti alat distribusi dibedakan menjadi sistem upah menurut produksi, sistem upah menurut lamanya kerja, sistem upah menurut lamanya dinas, sistem upah menurut kebutuhan. Berbagai kebijaksanaan telah, sedang, dan akan ditempuh oleh pemerintah dengan peningkatan kualitas penduduk, dengan kemampuan manusia serta masyarakat Indonesia sebagai pelaku utama dan sasaran pembangunan. Sedangkan di bidang ketenagakerjaan, penciptaan dan peluasan tenaga kerja terus diupayakan, terutama melalui peningkatan dan pemerataan industri pertanian dan jasa yang mampu menyerap banyak tenaga kerja serta meningkatkan pendapatan masyarakat. Demikian yang bisa kami sampaikan. Maaf bila ada salah kata. Terima kasih telah menonton video kami. Semoga bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.